Halo pemirsa, jumpa lagi dengan Pak Pu 28 channel ya. Baik, untuk kali ini saya akan membahas tentang silaturahim ya. Untuk menyambung tali silaturahim yang mungkin terputus dari jarak dekat maupun jarak jauh. Ini saya akan ada cerita. Nah, semoga nanti berguna, bermanfaat untuk rekan-rekan semua yang mungkin mengetahui bisa menyambung tali silaturahmi atas cerita saya ini. Jadi begini rekan-rekan semua, berawal dari cerita tertangkapnya Pangeran Diponegoro. Nah, menurut cerita ketika Pangeran Diponegoro tertangkap ini, beliau ternyata masih mempunyai mungkin ribuan ya, ada di buku catatan sejarah dari Dinas Pendidikan ya, seperti itu. Bisa ditelusuri di sana bahwa ada ribuan, 1000 atau gimana ya, 1000 laskarnya. Nah, kayaknya ini bro, para santri-santri begitu ya, itu dengan pakaian yang sama. Nah, itu diminta oleh Pangeran Diponegoro untuk bersembunyi, menyebar supaya tidak tertangkap juga oleh Belanda saat itu ya. Nah, dari 1000 prajurit Pangeran Diponegoro itu ada 2 diantaranya yang berasal dari Pati, Jawa Tengah. Yang satu bernama Mbah Buyut Imam Nawawi, yang satu lagi adiknya bernama Mbah Buyut Joyo. Nah, dari berita yang saya tangkap di channel YouTube lainnya ya, diceritakan bahwa Mbah Imam Nawawi ini sempat mondok di daerah Sidoarjo. Setelah dari sana beliau menuju ke daerah Keling. Di daerah Keling ini beliau maunya menetap di sana, mendirikan pondok di daerah situ. Ada sebuah lahan di sana yang ada pohon ringinnya besar sekali. Ini dari satu sisi cerita di YouTube yang lain ya. Ini saya ceritakan saja kembali bahwa menurut cerita bahwa pondok ini sulit untuk berdiri karena pohon ringinnya terlalu besar. Nah, akhirnya Mbah Buyut Imam Nawawi ini pergi ke saudaranya, yaitu adiknya yang bernama Mbah Joyo. Itu bertempat tinggal di Desa Poh Jajar, Kabupaten Kediri. Menurut cerita tersebut, di pondok Poh Jajar itu sudah ada pondok yang santrinya sudah banyak.
Ini nanti saya ceritakan satu sisi lagi cerita dari daerahnya Mbah Joyo, yaitu di desa Jantok ini, desa saya yang kebetulan Mbah Joyo ini beranak pinak sampai menuju ke arah saya pribadi. Nanti saya ceritakan, nanti saya teruskan dulu cerita yang dari sisi Mbah Imam Nawawi. Nah, itu mengetahui di Pondok Jajar ini beberapa hari mungkin begitu ya, terasa bahwa airnya itu dangkal sekali. Jadi kalau ada orang meninggal mau dimakamkan itu liang lahatnya berair gitu, jadi susah. Nah, Mbah Buyut Imam Nawawi ini kayaknya tidak kerasan ya, terus kembali pulang ke Keleng itu. Nah, kalau dari sisi keluarga di dekat Poh Jajar ini yang Mbah Buyut Joyo ini bercokol, ini menurut cerita dari keluarga kami yang ada di sini, bahwa Mbah Buyut Joyo itu datang itu langsung ke Poh Jajar itu dan mendirikan pondok. Nah, pondoknya ramai sekali, banyak santri yang berdatangan. Pondok-pondoknya itu diberi nama seperti Pondok Ponorogo, pondok kota-kota besar itu banyak berdatangan ke sini. Itu menurut cerita dari kami ya, dari sisi keluarga Mbah Joyo. Nah, itu ketika Mbah Imam Nawawi ini Mbah Joyo dan kerabatnya ini mengetahui Mbah Imam Nawawi belum bisa mendirikan pondok, kemudian dibantu dengan dikirim santri-santri dari Poh Jajar ini ke arah sana untuk menebangi pohon-pohonnya itu yang dengan istilah wingit lah itu di sana. Dan alhamdulillah pohon yang besar-besar itu bisa ditebangi dan akhirnya Mbah Imam Nawawi bisa mendirikan pondok di sana yang kemudian sampai hari ini disebut dengan Pondok Ringin Agung. Itu santrinya banyak sekali di sana. Nah, bagaimana dengan pondoknya Mbah Joyo yang ada di Poh Jajar ini? Karena ada satu hal yang tidak bisa saya sebutkan, cerita dari keluarga Mbah Joyo di daerah Poh Jajar ini. Pondoknya Mbah Joyo ini istilahnya terhentilah, dalam arti kata terhenti itu tidak ada lagi santri yang ada di sana. Demikian yang dapat saya sampaikan, bahwa salah satu prajurit dari Pangeran Diponegoro ada yang berdiam di daerah Keling Pare dan ada di daerah ini masih hidup nggih. Kalau Mbah Imam Nawawi ada yang menyebutnya Syekh Imam Nawawi. Kalau Mbah Buyut Joyo sudah meninggal. Nah, makamnya ada di depan masjid insya Allah ya peninggalan Mbah Joyo, ada di depan pengimaman itu. Semoga berguna kalau bagi sanak saudara yang ada di jauh sana, mungkin di daerah Pati, Jawa Tengah,
Kalau ada yang mengetahui cerita ini, boleh menulis di kolom komen. Nanti kalau perlu saya berikan nomor WA saya supaya mudah untuk koordinasi selanjutnya. Terima kasih rekan-rekan semua. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.